Shalom Jemaat Tuhan, dalam PIK Pembinaan Kristen kali ini bertemakan kedatangan Yesus yang kedua. Ada dua babak dalam pertanyaannya. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus kuasai hamba-Mu, Roh kebenaran, Roh hikmat, membimbing hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan Roh Kudus membimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya, setiap kami dibimbing oleh Roh kebenaran juga. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita perlu memahami bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya ke bumi ini. Pasti. Lihat Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini nubuat daripada Tuhan Yesus sendiri akan kedatangannya yang kedua kali pada hari kiamat nanti. Ingat perkataan dua malaikat dari surga yang turun pada waktu Yesus naik kembali ke surga 2000 tahun yang lalu, ya. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata, ya, malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya. Sebagian pengkhotbah yang beraliran dispensasionalisme bisa dari golongan premil, ya, premilenium, mengatakan ada dua babak kedatangan Yesus yang kedua. Jadi semua orang Kristen mengaku Yesus akan datang kembali kedua kali, tapi bagi orang premil, khususnya dispensasionalisme, mereka katakan ada dua babak kedatangan Yesus yang kedua. Garis besar penjelasan mereka sebagai berikut. Yang pertama, babak pertama, Yesus datang di awan-awan untuk menjemput orang-orang kudusnya. Di awan-awan. Christ will come for his saints. Kristus akan datang untuk umatnya. Dan peristiwa ini mereka sebut dengan istilah parousia. Artinya kedatangan. Lihat 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ya, babak kedua dari kedatangan Yesus yang kedua itu, Yesus datang ke bumi bersama. Yang pertama untuk orang-orang kudusnya, itu bagian pertama. Dan bagian kedua adalah Yesus datang ke bumi bersama dengan orang-orang kudusnya. Mereka sebut dengan apokalipsis atau penyataan, atau juga epifania, penampakan, atau hemeratokurium, hari Tuhan. Nah, sekarang kita akan memperhatikan penjelasan singkat dari dua babak tersebut. Babak pertama, parousia, kedatangan, 1 Tesalonika 4 ayat 15. Secara rahasia, ini penting saya kasih huruf merah. Secara rahasia, Yesus tidak datang ke bumi, tetapi hanya di awan-awan. Itu kata mereka. Parousia itu Yesus tidak datang ke bumi, tapi hanya di awan-awan. Semua orang yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan orang-orang kudus yang masih hidup akan diubahkan dan diangkat. Makanya mereka sangat senang dengan istilah rapture itu. Tiba-tiba diangkat. Ya, seperti ada filmnya, beberapa film, ya, rapture, ya. Jadi semua orang yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan orang-orang kudus yang masih hidup pada waktu itu akan diubahkan dan diangkat. Rapture. Ya, sekarang saya memberikan tanggapan. Makna Yesus datang di awan-awan, maksudnya adalah Yesus datang dalam kemuliaan, itu artinya. Jadi makna Yesus datang di awan-awan adalah
Yesus datang dalam kemuliaan, itu maksudnya. Matius 24 ayat 30. Jangan lupa ya. Banyak pesawat sekarang bisa terbang di atas awan. Ya, pada waktu 2000 tahun yang lalu belum ada pesawat terbang. Tapi sekarang banyak pesawat bisa terbang di atas awan. Bahkan pesawat ulang-alik dapat menembus bulatan bumi ini. Kita perlu pahami, ya. Nah, penjelasan mereka selanjutnya dari dispensasionalis itu tentang babak pertama itu. Babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua, ya. Lihat Matius 24 ayat 40 sampai 41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Jadi terjadi rapture, seperti yang sudah lihat dalam gambar ini. Rapture, orang-orang kudusnya diangkat hidup-hidup menjemput Yesus di awan-awan, seperti gambar ini, ya. Ya. Nah, peristiwa babak pertama itu akan bersifat rahasia, ini penting. Peristiwa babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua itu bersifat rahasia, mendadak, dan dinantikan para orang kudusnya. Orang kudusnya menantikan ini, hal ini, rapture ini, ya, bersifat rahasia dan mendadak. Mereka akan diangkat bersama-sama ke udara untuk merayakan perkawinan anak domba Allah selama 7 tahun. Lihat Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Jadi mereka umat orang-orang kudus akan diangkat bersama-sama ke udara. Kan ada satu lagu waktu saya masih kecil. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Ya itu lagu yang saya masih ingat waktu saya masih kecil waktu lalu. Ya, ada perkawinan anak domba Allah selama 7 tahun. Wahyu 19. Ya. Nah, pahala dan mahkota akan diberikan bagi kaum kudusnya, dan mereka tidak akan mengalami penganiayaan. Ini penekanan mereka. Orang-orang kudusnya tidak akan dianiaya, tidak akan mengalami penganiayaan. Mereka akan menjemput, ya, bertemu Yesus di udara, ya, dan pahala dan mahkota akan diberikan bagi kaum kudusnya. Ya. Nah, selama 7 tahun itu, Kristus, gerejanya, dan Roh Kudus tidak lagi berada di dunia. Ini kata mereka. Selama 7 tahun itu, Kristus, gerejanya, dan Roh Kudus tidak lagi berada di dunia. Ini kata mereka. Ya. Para pengajar kelompok ini sangat berharap bisa bergabung dengan babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua ini. Ya, ini. Jadi yang sangat mereka harapkan tuh supaya bisa bergabung dengan babak pertama kedatangan Yesus yang kedua ini. Ya. Itu lagu seperti tadi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu, ya, untuk ikut dalam pertemuan yang pertama, babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua itu, ya, yang bersifat rahasia, mendadak, dan dinantikan oleh para orang kudusnya. Ya, sekarang saya berikan tanggapan. Kalau pesta perkawinan anak domba diadakan di awan-awan, bukankah banyak orang luar, bukan orang-orang kudusnya, bisa nimbrung karena mereka bisa mencapainya dengan pesawat terbang yang bisa menembus awan-awan itu, bisa terbang di atas awan-awan itu. Jadi pertemuan itu gak eksklusif dong bagi orang-orang kudusnya. Orang-orang luar juga asal mereka bisa pakai pesawat terbang, bisa nimbrung mereka, gitu ya. Ya, ajaran selanjutnya dari kelompok dispensasionalis itu, di lain pihak katanya
akan ada beberapa hal yang akan terjadi di dunia selama periode 7 tahun itu. Jadi 7 tahun itu orang-orang kudusnya di udara mengadakan perjamuan kawin anak domba Allah di udara, di awan-awan. Ya. Tapi di bumi akan terjadi beberapa hal ini dalam periode 7 tahun itu. Injil kerajaan akan sekali lagi diberitakan terutama oleh sisa-sisa orang yang masih percaya di antara orang-orang Yahudi. Dan akan terjadi pertobatan secara besar-besaran di kalangan orang Yahudi secara jasmania. Lihat Roma 11 ayat 26. Ini kata mereka ya. Kata golongan premilenials itu. Namun masih banyak juga orang yang akan menghujat nama Tuhan, kata mereka. Ya. Tuhan akan sekali lagi berhubungan dengan Israel. Dan mungkin pada masa itulah bangsa Israel akan bertobat. Mungkin. Pada masa itulah bangsa Israel akan bertobat secara nation, secara bangsa. Ya. Nah, lalu pada paruh kedua dari periode 7 tahun itu, yaitu 3,5 tahun yang kedua itu, akan terjadi kesengsaraan besar bagi Yakub, bangsa Israel. Maksudnya bangsa Israel, Yakub ya. Bukan bagi gerejanya. Akan terjadi kesengsaraan besar bagi Yakub, atau maksudnya bagi Israel, bangsa Israel. Bukan bagi gerejanya. Mereka tunjuk Matius 24 ayat 21 dan 22. Antikristus akan muncul. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 10. Cakwan murka Allah akan ditumpahkan ke atas manusia, kata mereka ya. Nih, saya berikan tanggapan. Ajaran ini berusaha menolak kesengsaraan yang akan dialami oleh gereja Tuhan. Ini penekanan mereka. Kalau kamu jadi orang-orang yang setia, jadi orang-orang kudus yang setia, kamu nggak akan mengalami kesengsaraan, nggak akan dianiaya. Ya, kamu akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Itu kata mereka ya. Jadi ajaran ini berusaha untuk menolak kesengsaraan yang akan dialami oleh gereja Tuhan. Iya. Lihat Yohanes 16 ayat 33. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dalam dunia kamu, yaitu murid-murid Tuhan, menderita penganiayaan. Ini kata Tuhan Yesus sendiri loh. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi jangan mengiming-imingi orang lain dengan Injil yang nampaknya lebih indah dari warna aslinya. Ya, itu maksudnya. Iya, ajaran mereka berikutnya. Babak kedua dari kedatangan Yesus yang kedua ya. Pada periode 7 tahun itu Tuhan bersama dengan para orang kudusnya akan datang ke bumi. Christ will come with his saints. Ya. Tuhan bersama para orang kudusnya akan datang ke bumi. Nah, babak kedua ini mereka sebut dengan apokalipsis atau penyataan. Atau epifania, penampakan. Atau hemeratu kurium, hari Tuhan. Kristus datang ke bumi. Ya, ini baru Kristus datang ke bumi. Tapi babak pertama Kristus datang di awan-awan, belum di bumi. Nah, babak kedua ini Yesus datang ke bumi sebagai babak kedua dari kedatangannya yang kedua kali. Ini kata mereka. Kata kaum dispensasionalis itu. Ya. Bangsa-bangsa yang masih hidup pada waktu itu akan dihakimi. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Domba akan dipisahkan dari kambing. Ini kata mereka. Ya. Oke. Orang-orang kudus yang mati selama penganiayaan akan dibangkitkan. Antikristus akan dihancurkan, kata mereka. Setan akan diikat selama kerajaan 1000 tahun. Secara hurufiah ya. 1000 tahunnya memang secara hurufiah. 1000 tahun. Bukan secara lambang, simbol. Bukan. 1000 tahun secara hurufiah. Setan akan diikat selama kerajaan 1000 tahun itu.
Nah, pertanyaannya adalah apakah ajaran di atas benar? Apakah ajaran dispensasionalis itu benar adanya? Iya. Mereka kaum dispensasionalis itu berkata parusia babak pertama, kedatangan Yesus yang kedua itu bersifat rahasia. Rahasia. Padahal kata parusia juga dipakai dalam Matius 24 ayat 27. Coba kita lihat. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan atau parusia anak manusia. Ini dalam bahasa Yunaninya ya. Iya, coba kita lihat. Kalau kilat itu dikatakan seperti kilat, itu kilat itu bukan hal yang sembunyi-sembunyi, bukan satu hal yang dirahasiakan. Itu kelihatan oleh banyak orang seperti saudara lihat gambar ini. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan parusia anak manusia. Jadi parusia itu enggak sembunyi-sembunyi, kelihatan oleh banyak orang. Kilat yang memancar dari timur ke barat tidaklah bersifat rahasia. Iya. Menurut kaum dispensasionalis, antikris atau si pendurhaka baru akan dimusnahkan pada saat babak kedua kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kata mereka demikian. Antikris baru akan dimusnahkan pada babak kedua itu. Kedatangan Yesus yang kedua itu. Namun Paulus mengatakan lain. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang, yaitu parusia. Jadi antikris akan dibunuh dengan nafas mulut Yesus, bukan pada babak kedua, justru pada parusia. Kalau ia datang, parusia kembali. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ya, padahal seperti saya sampaikan, parusia babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua ini menurut keyakinan kaum dispensasionalis. Iya. Tapi kaum dispensasionalis berkata, antikris akan dimusnahkan pada babak kedua, padahal Alkitab mengatakan pada waktu parusia itu babak pertama menurut mereka, ya, menurut keyakinan mereka. Ya. Oke, menurut golongan dispensasionalis yang dinantikan umat Tuhan adalah parusia babak pertama, diangkat hidup-hidup, bertemu Yesus di udara gitu. Yaitu yang dinantikan oleh umat Tuhan kata mereka. Ya. Tanggapan. Ternyata apokalipsis dan epifania daripada Yesus juga dinantikan oleh umatnya, bukan hanya parusia. Coba kita lihat. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan atau apokalipsis Tuhan kita Yesus Kristus. Itu jelas sekali Alkitab mengatakan demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan atau epifania kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Epifania. Ya. Jadi bukan hanya parusia yang dinantikan oleh umat Tuhan, tapi apokalipsis, epifania juga. Ya. Para murid Tuhan tidaklah lepas dari penganiayaan. Ini kita perlu pahami ini. Para murid Tuhan tidaklah lepas dari penganiayaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah mengingatkan umat murid-muridnya. Ya. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Yesus, ya, orang berdosa telah menganiaya Tuhan Yesus, mereka orang-orang berdosa itu akan menganiaya kamu sebagai murid-murid Tuhan. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan coba berusaha menyangkali akan kemungkinan sebagian umat Tuhan juga akan mengalami penganiayaan. Sebab Tuhan Yesus berkata demikian. Dan bahkan
Para rasul ya pernah mengalami penganiayaan. Apakah kita lebih hebat daripada para rasul 2000 tahun yang lalu itu? Ya, sehingga kita nggak mau dianiaya. Ya. Oke. Umat pilihannya akan dikumpulkan segera setelah masa kesengsaraan. Lihat Matius 24 ayat 29-31. Umat pilihannya akan dikumpulkan segera setelah masa kesengsaraan. Umatnya akan mengalami kelegaan pada waktu apokalipsis dari Tuhan. Bukan parusia, tapi pada waktu apokalipsis dari Tuhan. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya, apokalipsis bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lihat 2 Tesalonika 1 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 13. Ya. Iya. Menurut ajaran dispensasionalisme, umat Tuhan akan menaati perintah Tuhan sampai parusianya. Sebab setelah itu mereka akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Itu kata orang kelompok dispensasionalis itu. Ya. Tetapi Paulus berkata lain. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Epifanianya. Bukan parusianya, epifanianya. 1 Timotius 6 ayat 14. Nah, mahkota kebenaran akan diberikan kepada Paulus dan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yaitu epifanianya. Lihat 2 Timotius 4 ayat 8. Bukan parusianya. Ini penting, kita perlu perhatikan. Ya. Nah, kaum dispensasionalis berkata bahwa hari Tuhan, Hemeratukurio, akan terjadi pada saat babak kedua dari kedatangan Tuhan itu. Ini kata mereka. Ya, pada saat babak kedua itu. Namun Paulus memakai kata parusia dan Hemeratukurio, hari Tuhan, secara bergantian pada ayat berikut ini. Ya. Kata parusia dan Hemeratukurio bergantian dipakai. Ya. Tentang kedatangan parusia Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dinantikan dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan Hemeratukurio telah tiba. Iya. Lihat buat Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Ya, jadi adalah tidak benar jika dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua nanti akan terdiri dari 2 babak. Sekali lagi saya ulangi. Jadi adalah tidak benar jika dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua nanti akan terdiri dari 2 babak. Tidak benar. Peristiwa itu hanya tunggal, satu babak saja. Kata parusia atau kedatangan, kata epifania atau penampakan, apokalipsis penyataan, dan Hemeratukurio hari Tuhan sebenarnya menunjuk pada satu peristiwa yang sama, yakni kedatangan Kristus yang kedua pada hari kiamat nanti. Ya, akhirnya kita ingat Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali sebentar lagi, nggak tahu kapan, kan hanya Tuhan yang tahu. Ya, tapi kita terus semakin giat dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, ya. Semakin giat beribadah, semakin giat melayani, dan semakin giat menasihati, saling menasihati satu sama lain, ya. Oke. Nah, ada satu lagu yang bagus ya.
Berita indah mulia, kidung merdu gembira, janji Raja Surgawi, Yesus datang kembali, datang lagi, datang lagi. Mungkin pagi, mungkin siang, mungkin petang, mungkin segera, datang lagi, datang lagi. Oh alangkah indah dan mulia bila Yesus kembali. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini. Biar Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing kami dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan sesuai dengan makna aslinya. Tolong kami supaya kami tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bimbinglah gereja-Mu, bimbinglah umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.